Sahabat Kata Data, kita ketemu dalam Indonesia Data and Economic Conference ID Kata Data 2023. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan ekonom senior Bapak Raden Pardede untuk membahas tentang topik-topik ekonomi makro. Selamat pagi Pak Raden. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah datang ke acara ID Kata Data 2023 kali ini. Pak Raden, sejumlah lembaga keuangan dunia menyatakan bahwa tahun ini masih cukup berat setelah pandemi kemarin, jadi mengalami recovery ekonomi. Bahkan sejumlah negara di Eropa mengalami resesi, dan itu tentu berdampak besar terhadap ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Salah satunya terkait dengan ekspor kita yang di semester pertama kemarin cukup turun. Nah, menurut Pak Raden, kira-kira seberapa jauh penurunan dari ekspor itu ke pertumbuhan ekonomi kita, dan prediksinya sampai berapa lama situasi seperti ini akan terjadi, Pak? Ya, pertama memang kalau kita lihat prediksi ya, atau katakan proyeksi yang dibuat oleh lembaga-lembaga dunia ya, bahwa ada kemungkinan pertumbuhan yang sekitar 2,7% pertumbuhan ekonomi dunia itu di tahun 2024 pun itu masih berkisar di situ. Jadi mungkin 3%-an, 2025 juga mungkin sekitar 3% lebih sedikit. Jadi biasanya sebelum COVID itu rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sekitar 4%-an. Kemudian pada saat recovery dari COVID pernah menjadi 6%, ya, tapi kemudian drop ya sangat tajam sekali. Yang saya pernah 4-5%, kemudian drop sekarang ke arah 2,5 sampai 3%. Nah, ini kemungkinan besar akan cukup panjang. Karena apa? Karena dulu pertumbuhan ekonomi dunia itu dimotori oleh Cina itu dulu bertumbuh bisa double digit sebelum-sebelumnya, kemudian akhirnya bertumbuh 8%, 7%, dan diperkirakan ke masa yang akan datang dia akan ke arah 5% dan bahkan ke arah 4%. Dia nggak bisa lagi terus-menerus bertumbuh sangat cepat sekali. Dengan demikian kita harus melihat bahwa dari sisi pertumbuhan, bahwa ekonomi dunia ke depan saya katakan tadi ke arah 3-3,5% paling tinggi ke depan sana. Oleh karena itu Indonesia harus melakukan satu perubahan di dalam strategi. Ya, tentu kita harus melihat meskipun 3% dari ratusan triliun US dollar, ekonomi dunia kan lebih dari 150 sampai ya sekitar mungkin sekitar 150 triliun US dollar ya ekonomi dunia. Ya kita kan masih kecil 1,1 triliun dibanding dunia ya. Jadi artinya sebetulnya meskipun pertumbuhannya hanya 3%-an, kita harus melihat bagaimana supaya penetrasi Indonesia lebih banyak lagi. Nah, jadi nggak bisa biasa-biasa saja kita lakukan. Yang kedua adalah bahwa tidak bisa dipungkiri kenaikan harga komoditas di tahun 2021-2022 itu yang membuat ekspor kita naik juga ya. Dan sekarang kan terjadi normalisasi harga. Jadi harga batu bara yang dulu pernah mulai slowdown sekarang. Ya, semuanya ya sempat mencapai waktu itu batu bara berapa itu? 350, 400, sekarang dia kembali. Meskipun masih lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan pre-COVID. Ya. Harga minyak udah sampai hampir 100 sekarang turun lagi ke 60-an. Ya, itu loh. Jadi normalisasi terjadi ya karena satu tentu disrupsi akibat dari pandemi kan sudah habis. Nah, jadi kalau ditanya sampai berapa lama, ini cukup lama. Artinya kita harus berubah strategi. Ekspor kita nggak bisa lagi hanya mengandalkan komoditas. Harus mencari produk-produk baru
Dan juga mungkin produk itu bukan hanya dilihat dari sisi barang, tetapi juga jasa. Ya. Itu yang mungkin kita harus lakukan untuk ke depan ini, untuk mengatasi yang saya katakan tadi bahwa pertumbuhan tidak akan seperti 1-2 tahun yang lalu lagi ke depan. Menarik Pak Raden. Kalau dalam bentuk jasa itu kira-kira apa ya yang bisa? Karena biasanya kalau berbicara tentang regional, negara yang memberikan jasa seperti itu biasanya Singapura, orang berangkat ke sana mulai dari finance dan seterusnya. Bagi Indonesia kira-kira apa jasa yang bisa leverage kemampuan ekonomi kita? Saya pikir tentu untuk jangka panjang kita juga harus bisa di high skill. Ya. Tapi untuk jangka pendek ini yang menurut saya kita bisa lakukan adalah sebetulnya pariwisata. Pariwisata kan tidak bisa dipungkiri kita punya potensi yang lebih banyak, ya, sangat beragam sekali. Mungkin kita termasuk yang paling beragam di dunia. Ya, kita katakan pakailah itu semaksimal mungkin pariwisata. Yang kedua adalah pengiriman tenaga kerja kita keluar. Dan dalam hal ini negara-negara yang sudah menua, ya, kan banyak sekali negara yang sudah menua ini, apakah Jepang, apakah Korea, bahkan baru-baru ini negara-negara Eropa membutuhkan tenaga kerja, ya. Nah, sebetulnya tenaga kerja ini nggak sophisticated sekali, tapi dia merawat orang tua, kemudian kerja di hotel, di pariwisata. Ini kan dibandingkan dengan bekerja kita sebagai petani, ya, kemudian atau mocok-mocok di UMKM, mungkin di sana lebih besar. Dan itu potensinya sangat besar sekali. Jadi mulai dari situlah. Tapi kemudian kita harapkan adalah bahwa kita harus secara agresif, yang saya katakan tadi, mendidik anak-anak muda ini untuk benar-benar menguasai teknologi. Dan teknologi yang saya katakan mungkin dimulai dengan short cycle dulu. Teknologi yang short cycle itu adalah teknologi yang open source seperti yang kita punya sekarang ini. Apakah kita sudah menggunakan ini semaksimal mungkin atau enggak? Bagaimana supaya teknologi-teknologi yang ada ini kita pakai untuk membantu produktivitas ekosistem di pertanian, produktivitas di UMKM. Nah, itu yang ke depan. Yang ujungnya bahwa kembali kalau produktivitas dari pertanian kita menjadi sangat tinggi sekali, kemudian produktivitas dari manufaktur kita juga sangat tinggi sekali, maka kita pun bisa penetrasi pasar, ya, pasar dunia. Dan pasar dunia suka tidak suka tentu Amerika, Eropa, tetapi kalau saya akan mulai fokus India dan China. India dan China, karena posisi Indonesia banyak diprediksi akan bermain di antara Cina, India. Ya, dan Indonesia. Jumlah mereka itu kan hampir 3 miliar penduduk. Hampir 3 miliar. 1,45 dengan 1,4. Ya. Itu sudah. Dan akan menyalip India, nanti akan menyalip Cina. Dan pada saat yang sama, umumnya mereka-mereka ini tingkat konsumennya belum sesophisticated di Eropa atau di Amerika. Jadi kebutuhan mereka, kebutuhan dasar, kita masih bisa produksi. Kalau kebutuhannya sudah yang sophisticated sekali, katakan mobil, ya, yang mewah atau belum di situ kita, gitu loh. Nah, itu kesempatan kita. Ya. Pak Raden tadi menyebutkan salah satu negara maju, Amerika, dan sekarang itu menjadi salah satu dulu menjadi katalisator ekonomi dunia. Tapi begitu ada pandemi, kemudian mereka terhantam, ekonominya cukup tidak baik-baik saja, gitu. Kemudian sampai akhirnya Bank Sentral harus melakukan pengetatan. Kemana udah the Fed beberapa kali meningkatkan suku bunganya. Bahkan inflasi di Amerika kelihatannya juga mulai turun, tapi aroma untuk mempertahankan suku bunga tinggi masih akan terjadi. Nah, tentu itu berpengaruh juga ke Indonesia. Nah, menurut Pak Raden, sampai sekarang seberapa besar pengaruh itu ke Indonesia, terutama Bank Sentral kita, Bank Indonesia, untuk mengambil atau merespon kebijakan Amerika tersebut? Dan orang banyak yang bertanya tentang
kapan Bank Indonesia kemudian mulai akan menurunkan suku bunganya, karena para pelaku sudah mulai agak khawatir kalau misalkan suku bunga tinggi akan berpengaruh terhadap keberlanjutan finansial mereka. Ya. Jadi kalau kita lihat arah suku bunga di Amerika di tahun 2022 awal itu masih di 0 sampai 0,25%. Kemudian sekarang jadi dia mulai menaikkan itu mulai Maret. Dan sampai dengan Maret tahun ini dia menjadi 5,25%. Jadi kenaikannya itu berapa persen itu? Udah 5% lebih. Ya, kita sebutkan 5%, tapi dari sisi kenaikannya itu adalah kenaikan yang paling agresif dalam sejarah. Dibandingkan dengan kenaikan di tahun 70-an. Ya, pada saat Paul Volcker waktu itu gubernur bank sentral, di mana sesudah zamannya Carter terjadi inflasi yang tinggi. Ya, ini juga begitu. Nah, ini kan kalau kita lihat memang mereka melakukan itu merespon terhadap inflasi yang tinggi waktu itu, dan dia lama turunnya. Sekarang memang sudah turun, tetapi inflasi inti yang menjadi core disebutkan itu menjadi inti daripada yang dikhawatirkan oleh The Fed itu masih sekitar 4 sekian. Jadi semua menduga-duga bahwa kemungkinan mereka untuk menaikkan masih ada 0,25%. Nah, Indonesia kalau kita lihat kenaikan kita adalah dari 3,5 menjadi 5,75. Jadi naiknya itu 2,25. Mereka naiknya 5%, ya. Tapi kalau kita lihat 5% dibanding dengan 0, itu kan berlipat kali. Ya, itu kenaikannya itu lebih dari 20 kali lipat. Ya, kita kenaikannya sebetulnya ya 40%-an lah. Ya. Kita mengikuti dunia. Nah, memang pertanyaan itu menjadi relevan. Itu seberapa lama kita akan berhenti di 5,75. Satu adalah dilihat dari inflasi kita. Inflasi kita sudah relatif turun, ya, turun di bawah 3 sekarang, ya. Nah, jadi di sisi lain adalah inflasi kita harus dilihat, tetapi di sisi lain juga Amerika harus dilihat. Dua-duanya harus dilihat. Kenapa? Karena kalau kita buru-buru menurunkan, ya, yang harus diperhitungkan adalah bagaimana kalau tiba-tiba rupiah melemah. Simple saja lah, bahwa kalau kita taruh time deposit US dollar di domestic bank, bank domestik kita, berapa sih dia kasih? 2%, 2,5% untuk katakan 1 bulan atau 6 mungkin bulan. 1 sampai 1,5% di atas inflasi biasanya. Ya, ya. Tapi kalau kita taruh di Singapura, itu lebih tinggi. Nah, itu bukan, saya sebutkan US dollar ke US dollar, bukan rupiah ke US dollar. Jadi kita taruh deposito di US dollar di dalam negeri dengan US dollar di Singapura. Kalau di sana lebih tinggi, mereka akan ke sana, gitu loh. Nah, itu harus diperhitungkan juga. Jadi itu sudah relevan untuk menjadi perhatian prioritas karena capital outflow kita cukup besar ternyata, Pak. Ya. Di beberapa Q pertama dan kedua. Nah, itu menjadi relevan diperhitungkan pada saat ekspor agak melemah. Nah, gitu loh. Kalau ekspor kita besar sekali, cadangan devisa kita besar, nah kita masih bisa. Ya. Tapi sekarang ini kan akumulasi daripada foreign reserve kita atau cadangan devisa kita kan itu kan melambat. Kenapa? Karena tadi itu yang disebutkan ekspor. Jadi oleh karena itu Bank Indonesia itu tidak akan buru-buru melakukan penurunan. Kalau dia bisa pertahankan di situ aja sementara, oke, gitu loh. Itu sudah baik. Tetapi yang juga sangat penting adalah menurut saya Bank Indonesia punya banyak instrumen lain, ya, bisa melalui operasi pasar, ya, yang dia bisa juga
memberikan likuiditas lebih banyak lewat operasi pasar, ya, dengan memainkan juga government bond yang dia pegang, ya, dia punya surat utang pemerintah yang dia pegang. Dan yang berikutnya, kalau saya lihat di bank-bank itu, mereka belum menaikkan suku bunga secara agresif. Jadi sebetulnya kalau kita tanya pengusaha juga, apakah sudah terjadi kenaikan suku bunga kredit secara agresif? Belum ya. Nah, jadi tapi kalau ini lama-lama, nah itu menjadi persoalan. Artinya seberapa lama ini nafas itu bertahan untuk tidak menaikkan itu. Itu dia. Jadi ya, ini menjadi kunci sebetulnya. Jadi mudah-mudahan tidak lama. Oleh karena itu pertama menurut saya harus dicari lagi peluang untuk meningkatkan ekspor yang tadi yang saya katakan itu. Yang berikutnya adalah inflasi diturunkan. Kalau itu dilakukan dengan baik, maka sebetulnya jangan-jangan Bank Indonesia bisa menurunkan di akhir tahun ini, ya, di semester kedua ini mereka bisa mulai menurunkan ke situ. Ya. Oke. Nanti mari kita lihat kebijakan dari Bank Sentral, Pak. Nah, tadi ekonomi global, sekarang saya ingin bergeser ke regional, Pak. Tahun ini Indonesia menjadi keketuaan ASEAN. Nanti di September akan ada ASEAN Summit, puncaknya. Beberapa pertemuan ministerial sudah digelar, mulai dari kemarin, Foreign Minister, kemudian nanti di Agustus akan ada Finance Minister sama Gubernur Bank Sentral. Nah, salah satu di jalur keuangan yang banyak dibahas itu terkait dengan cross border payment dan local currency settlement. Nah, menurut Pak Raden, kira-kira dua isu utama itu apakah cukup memungkinkan diterapkan di ASEAN dan seberapa besar itu akan berpengaruh ekonominya terhadap pertumbuhan masing-masing atau pergerakan ekonomi di masing-masing negara anggota ASEAN? Gini, pertama adalah bahwa local currency swap itu memungkinkan kita melakukan transaksi sesama kita di ASEAN ini, kalau kita semua melakukan itu tanpa melalui US dollar, ya kan. Jadi itu seperti bagian daripada quote unquote somehow dedolarisasi, meskipun tidak signifikan ya, tapi itu adalah untuk mengurangi risiko currency dari masing-masing. Intinya rupiah ditukar dulu ke dolar, baru kemudian ke ringgit, itu kan nggak perlu, kita langsung saja gitu loh. Nah, itu dengan adanya local currency swap itu ditambah dengan yang tadi sistem pembayaran itu, yang sekarang saya dari bank sini pergi ke Malaysia, ya, kemudian orang Malaysia datang ke sini, kita pergi ke Singapura, itu semuanya sudah bisa pakai ini yang sama, artinya dengan sistem pembayaran yang sama dengan KRIS itu, maka orang akan satu, biaya transaksi dia pada saat dia melakukan pembelian barang di negara manapun di ASEAN menjadi sangat kecil, ya, cost-nya menjadi kecil, atau bahkan tidak ada cost dia, ya, baik itu dari sisi currency-nya karena sudah tadi interchangeable. Yang satu lagi adalah cost dengan pakai ini kan jauh lebih murah, ya. Nah, dengan begitu diharapkan adalah pada saat dia mau belanja, dia nggak ada hambatan di situ lagi, dia akan lebih mudah untuk berbelanja, ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan manfaat dari situ adalah manakala kalau ini sudah tidak ada lagi, maka kita harapkan satu, apa kekuatan kita di Indonesia? Kembali yang saya katakan itu pariwisata. Kita harapkan mereka akan lebih banyak ke sini. Makin banyak mereka berkunjung ke sini, ya, itu makin bagus kan. Devisa bisa naik. Devisa naik, mereka belanja juga di sini kan, karena dimudahkan oleh ini semua. Itu yang menurut saya paling besar keuntungan kita. Yang kedua tentu kalau dari sisi kita sekarang ini dibuat menjadi ASEAN satu ini, kemudian kita bisa jual produk kemana-mana, interregional trade kita sih relatif kecil.
Ya, kita belum mengekspor ke Kamboja, ke Vietnam, ya, dan sebaliknya belum. Gitu loh. Ini yang harus digiatkan. Tetapi dari sisi payment tadi itu, dengan saya katakan tadi, kita harapkan mereka akan berkunjung ke Indonesia. Ya, kita berkunjung, kita buat lebih menarik berkunjung ke Indonesia. Kemudian payment sistemnya sudah ada, dia tidak ada persoalan dengan memakai mata uang dari Kamboja buat orang Kamboja yang datang ke sini, dari Malaysia yang datang ke sini nggak perlu tukar uang kan, karena kalau tukar uang ada risiko kehilangan nilai di situ. Nah, itu yang menurut saya yang kita bisa manfaatkan di situ. Jadi itu sangat bermanfaat, apalagi dengan turis, potensi turis kita di sini kan sebetulnya besar sekali. Ya. Setelah China, Malaysia ternyata juga cukup besar. Ya, Malaysia datang ke Indonesia, Singapura datang ke Indonesia gitu loh. Terutama kan itu yang kita harapkan. Ya. Vietnam juga begitu. Oke. Baik, Pak Raden, tadi isu-isu makro sudah kita bahas. Saya satu pertanyaan terkait dengan acara di Kata Data. Ini Indonesia Data and Economic Conference. Kita biasa membahas isu-isu ekonomi dari berbanyak sektor. Saya ingin tahu harapan Pak Raden ketika ada konferensi seperti ini, apa sih Pak Raden yang bisa diharapkan ke depannya untuk juga membangun Indonesia dengan data? Ya, pertama saya pikir Anda sudah punya kekuatan, saya sebutnya comparative advantage. Kalau boleh sih, ya, ke depan ini lihat data. Ya, lihat data itu ditunjukkan aja, dibuat misalkan di situ data, ya, bagaimana menginterpretasikan data itu langsung di depan para stakeholder yang ada itu. Apa kata data ini? Kan itu dia jadinya. Itu menurut saya sangat, ambil saja kalau tadi saya ditanya mengenai peranan dari yang muda, demografi, mestinya tadi itu ditaruh aja demografi kita seperti apa, negara lain seperti apa. Ya, itu menurut saya akan lebih interaktif nantinya. Ini loh, jadi saya tidak hanya asal ngomong, ini loh apa kata data gitu loh. Itu aja ini. Baik. Ya. Baik, sahabat Kata Data, kita sudah mengikuti perbincangan dengan Pak Raden tentang isu makro yang sangat relevan dan dibicarakan saat ini. Nanti akan ada sesi berikutnya. Sebelum saya mengakhiri, saya inginkan kepada sahabat Kata Data, kalau bicara pakai data. Terima kasih.